Hari ini konser Megalitikum Quantum mulai diselenggarakan. Pergelaran musik tradisional yang dipadu dengan irama musik masa kini ini akan berlangsung selama 2 hari. Krisdayanti adalah salah seorang penyanyi yang ikut terlibat. Di tengah kesibukannya mengikuti konser, Yanti tetap menomorsatukan anak-anak. Terlebih di saat musim liburan sekolah yang sekarang masih berlangsung. Baru pulang tadi dari Bali, anak-anak saya yang laki-laki juga ulang tahun, jadi yang jelas saya mau ajak dua anak saya. Tahun meriah untuk Abdi. Malah sebaliknya hari Selasa kemarin Stadion Bulungan didekor dengan berbagai macam spanduk yang menyerukan jauhi narkoba. Anda pasti bingung apa hubungannya Abdi dengan narkoba. Rupanya hari kelahiran Abdi dijadikan momen penting bagi Slank untuk memperingati Hari Anti Madat Sedunia yang jatuh pada tanggal 26 Juni. Ya, sebenarnya terus terang saya nggak suka nggak terbiasa dengan ulang tahun. Di keluarga saya emang nggak terbiasa dengan pesta ulang tahun. Jadi terus terang saya agak risih kalau ada acara ulang tahun seperti ini. Cuman karena tujuannya adalah momen ulang tahun ini buat sesuatu yang bermanfaat. Jadi ya saya bahagia aja karena di momen ulang tahun saya ada sesuatu yang bisa diberikan kepada masyarakat. Hadiah spesial apa yang diberikan Anita untuk suaminya tersayang? Oh, kadonya gua kasih kemeja. Iya, dia kan suka kemeja putih. Selamat ulang tahun buat papa yang tersayang dari Mama Anita. Selain ucapan dari keluarga, hadiah unik apa yang sudah didapatkan Abdi? Ya, ucapan dari ribuan orang, dari Slankers, terus dari keluarga besar Slank. Ya, itu hadiah yang tak ternilai. Kalau dari teman-teman Slank, kira-kira hadiah apa yang pas untuk Abdi? Kalau salah satu ada yang ulang tahun, sebetulnya kadang-kadang ngasih gitu apa yang kira-kira disesuaikan. Emang misalnya Abdi lagi perlu apa ya minggu-minggu ini, biasanya gitu. Pemirsa, anak-anak Anda kini tengah menikmati liburan sekolahnya. Mungkin Anda sekarang dibuat pusing oleh pertanyaan mereka. Mau piknik di sini, mau tamasya di sana. Namun tampaknya Krisdayanti tidak sepusing Anda. Karena KD sudah menyiapkan acara-acara untuk mengisi program anak-anaknya. Namun bagi Agnes Monica tidak ada kata liburan untuk naik pentas. Agnes bahkan tengah bersiap-siap lagi untuk berangkat ke Taiwan untuk syuting bareng Jerian. Dan tampaknya Agnes juga belum memikirkan apakah sudah selesai atau tidak kasus mengenai dugaan pelecehan terhadap budaya Aceh. Semoga saja sudah beres. Namun pemirsa, mari kita sapa dulu Krisdayanti. Inilah Gospot. Hari ini konser Megalitikum Quantum mulai diselenggarakan. Pergelaran musik tradisional yang dipadu dengan irama musik masa kini ini akan berlangsung selama 2 hari. Krisdayanti adalah salah seorang penyanyi yang ikut terlibat. Di tengah kesibukannya mengikuti konser, Yanti tetap menomorsatukan anak-anak. Terlebih di saat musim liburan sekolah yang sekarang masih berlangsung. Baru pulang tadi dari Bali, anak-anak saya yang laki-laki juga ulang tahun, jadi yang jelas saya mau ajak dua anak saya untuk mengisi liburannya untuk nonton konser ini kalau perlu dua hari berturut-turut, karena memang kesempatan yang mungkin ya bisa belum tentu 10 tahun lagi bisa mengulang orang-orang yang dahsyat-dahsyat sebagai musisi-musisi hebat. Mungkin konser ini mereka nonton dan benar-benar duduk gitu, maunya duduk gitu, memperkenalkan bunyi-bunyian tradisional Indonesia. Buat Yanti, bergembira bersama keluarga merupakan waktu yang sangat berharga. Karena itu, masa liburan adalah waktu yang tepat baginya untuk memanjakan kedua buah hati yang begitu istimewa. Semuanya saya anggap istimewa ya, anak-anak saya semuanya istimewa. Mereka minta saya ada di setiap waktu mereka. Yang penting kan kualitasnya. Waktu saya cuma 5 jam, 10 jam. Yang penting kan kualitasnya. Jadi memang buat saya jadiin hari-hari saya setiap hari itu istimewa sama anak-anak. Jadi karena kalau mau lihat ngerasain guilty-nya ya mungkin guilty, tapi ibu rumah tangga itu
pekerjaan yang paling mulia, yang kita tanggung jawabnya masalahnya sama orang. Begitulah pernyataan Yanti yang kami temui di acara gladi resik konser Megalithicum Quantum. Di sana Gospot juga menjumpai Agnes Monica yang sedang berlatih diiringi para penari latar. Apakah Agnes tidak khawatir penampilannya ini akan kembali menuai kontroversi? Setelah beberapa waktu lalu seniman Aceh memprotes aksi panggungnya saat menarikan tarian saman. Untuk kedepannya saya nggak pernah takut ya, maksudnya saya nggak pernah takut yang namanya ada kontroversial, karena buat saya kontroversial itu justru the nicest touch ya, maksudnya sentuhan yang paling bagus untuk entertainer. Tapi yang paling penting adalah saya doing the right thing, saya berbuat yang bagus, niat saya baik. Kalaupun sampai ada orang-orang yang ngomong gimana, ya terserah mereka. Agnes pun bercerita dengan antusias tentang rencananya ke Taiwan bulan Juli nanti. Sepertinya gerbang Agnes untuk go international semakin terbuka. Yang di Taiwan yang sama Jerian, yang White Tower itu. Kalau yang di Shanghai itu sama Peter Ho waktu itu. Saya ke sana justru karena pengen melihat saya pengen loncat ke batu yang lain gitu loh. Maksudnya batu yang lebih tinggi. Yang menuntut banyak itu kadang-kadang kita diberikan sama Tuhan. Pemberiannya itu yang menuntut banyak. Saya dikasih sama Tuhan berkat bisa go international. Nah, pemberiannya itu yang menuntut banyak. Menuntutnya itu menuntut saya harus bisa bahasa Mandarin. Keseriusan saya di sana jadi lebih padat ya waktunya. Tapi ya saya pikir, nah makanya itu yang suka menyita waktu. Makanya kenapa saya sekarang ini sinetron Indonesia lagi masih entar. Karena Juli ini kan aku masih konsen di Taiwan. Karena biar gimana ini kan satu big step juga saya main sama Jarian. Anak muda memang sering tergelincir dalam berbuat kesalahan karena kurang pengalaman. Itu hal yang biasa pemirsa. Namun yang tidak biasa adalah merasa tidak bersalah padahal sudah jelas-jelas berbuat salah. Pemirsa, manusia memang tidak bisa menghindar dari kemalangan. Karena baru-baru ini saja juri Indonesian Idol yang terkenal paling pedas bicaranya, Mutia Kasim, dilarikan ke rumah sakit. Sekitar 10 tahun yang lalu pemirsa, Mutia Kasim menjalani sebuah operasi di kepalanya. Nah, apakah penyakit lamanya ini kambuh? Mari kita jenguk Mutia Kasim sembari kita doakan supaya lekas sembuh. Pemirsa, inilah Gospot. Datangnya musibah memang tak pernah bisa diduga. Saat berlangsung Indonesian Idol spektakuler hari Jumat lalu, Mutia Kasim masih segar bugar. Mukas, begitu namanya biasa disapa, tetap menunjukkan dirinya sebagai juri yang galak dan ceplas-ceplos. Tanpa disangka hari Minggu Mukas dilarikan ke Rumah Sakit Pondok Indah karena mengalami pusing yang amat hebat. Mutia Kasim kemudian dipindahkan ke Rumah Sakit Metropolitan Medical Center Kuningan karena Rumah Sakit Pondok Indah sudah penuh. Mukas pun dirawat di ruang ICU. Dia pusing habis mandi, terus tidur, dibawa lari ke... Oh, nggak sempat jatuh, Mas? Enggak. Dan sadar ya, nggak pernah koma. Dugaan sementara Mutia Kasim mengalami pendarahan di kepalanya. Pendarahan di kepala itu bisa jadi masih berhubungan dengan tumor otak yang pernah diidap Mukas. Tanpa banyak orang tahu, Mukas ternyata pernah menjalani operasi tumor otak. Sebelumnya memang dia pernah dioperasi getang ya, tumor otak, tahun 95. MMC ternyata tidak memiliki alat medis untuk mendiagnosa sebab-sebab pendarahan di kepala Mutia Kasim. Hanya 2 hari Mukas menginap di MMC dan semalam dia dipindahkan ke Rumah Sakit Abdi Waluyo Menteng yang memiliki fasilitas yang dibutuhkan untuk mendiagnosa penyakitnya. Mukas tampak terbaring lemah di pembaringannya. Sampai di Rumah Sakit Abdi Waluyo, Mutia Kasim langsung dibawa ke ruang CT scan. Sampai berita ini ditayangkan, belum diketahui hasil diagnosa terhadap Mutia Kasim. Kedua orang tua Mukas, Rini dan Yani Kasim, terus menunggui putrinya dengan tenang. Maklum, ayahanda Mukas juga seorang dokter, sehingga tak terlihat panik menghadapi musibah yang sedang menimpa putri kesayangannya. Baru scan di MRA, MRDSA, periksa angiografi, pembuluh darahnya dicari, diperiksa di radiologi di sini, dicari di mana yang bocor, di mana yang luka ke daratan. Apapun hasilnya, semoga Mukas tak mengidap penyakit yang serius.
Semoga Mutia Kasim tak perlu absen di pentas Indonesian Idol spektakuler minggu ini. Komentarnya yang pedas, lugas, dan apa adanya tentu amat ditunggu-tunggu oleh kontestan dan pecinta Indonesian Idol di seluruh tanah air. Lekas sembuh ya Bukas. Pemirsa, biasanya kita baru menyadari pentingnya hidup sehat ketika kita jatuh sakit.